Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Mustika dengan NPM C1A022004. Di sini saya akan mempresentasikan dengan materi yaitu entrepreneurship, yaitu kewirausahaan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi pertama yaitu definisi kewirausahaan. Kata entrepreneurship sendiri berasal dari kata bahasa Prancis yaitu entrepreneur yang memiliki arti petualang, pencipta, dan pengelola usaha. Dan dalam bahasa Indonesia berarti kewirausahaan. Kewirausahaan suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai lebih dalam kehidupan. Baiklah, selanjutnya adalah tujuan dari kewirausahaan. Terdapat 5 tujuan dari kewirausahaan. Yang pertama yaitu menambah jumlah pengusaha yang berkualitas. Yang kedua, membudayakan semangat kewirausahaan. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran kewirausahaan pada masyarakat. Yang keempat, mempopulerkan semangat inovasi. Yang kelima, memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Baiklah, materi selanjutnya yaitu konsep kewirausahaan. 5 konsep dasar dalam kewirausahaan yang wajib Gramedia ketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelincahan atau agility. Kelincahan atau agility merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu ia bergerak tanpa kehilangan keseimbangan, sehingga dapat beradaptasi dan bertahan dengan segala perubahan zaman. Kelincahan ini berkaitan erat antara kecepatan dan kemampuan belajar terhadap hal yang baru. Yang kedua, daya tahan atau endurance. Daya tahan atau endurance menyatakan keadaan yang menekankan pada kapasitas kerja secara terus-menerus. Banyak sekali sektor ekonomi gulung tikar di masa pandemi ini. Imunitas pada diri pribadi maupun perusahaan terdampak oleh pandemi. Daya tahan sangat mempengaruhi oleh kelancaran produksi dan penjualan jika produk yang dihasilkan masih dibutuhkan banyak konsumen di masa pandemi ini. Dengan sendirinya, pemasukan perusahaan akan mengalir terus-menerus. Hanya mereka yang memiliki daya tahan tinggi bisa lolos dari ujian. Yang ketiga, kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan kesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Seorang wirausaha harus memiliki kecepatan dalam berinovasi untuk melesat maju, untuk menjawab tantangan pasar, dan secepat apa seorang wirausahawan mampu melaju melebihi pesaingnya. Yang keempat, kelenturan. Kelenturan adalah seseorang yang mampu menyesuaikan kehidupan dimanapun tempatnya. Kelenturan menjadi salah satu faktor yang diperlukan dalam beradaptasi. Seorang wirausahawan diharapkan memiliki kemampuan beradaptasi yang baik. Dimanapun tempatnya, mampu memaksimalkan potensi ruang yang ada. Untuk melakukan proses usaha ini, tanpa harus mengeluh dengan kondisi tempat yang ada. Yang kelima, kekuatan. Kekuatan atau strength yaitu suatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam meningkatkan prestasi belajar gerak. Kekuatan merupakan salah satu unsur kondisi fisik yang sangat penting dalam merespon kegiatan kewirausahaan karena dapat membantu meningkatkan fungsi komponen-komponen seperti kecepatan, kelincahan, ketepatan. Mau jadi yang terdepan atau mampu bertahan dalam pandemi. Jika memiliki semua unsur ini dalam diri seorang pelaku usaha, maka akan sangat besar kemungkinan untuk bertahan dan memajukan dirinya. Selanjutnya yaitu sifat yang harus dimiliki seorang wirausaha. Yang pertama, keinginan untuk berprestasi. Yang kedua, keinginan untuk bertanggung jawab. Yang ketiga, antisipasi terhadap resiko-resiko. Yang keempat, pemahaman terhadap sebuah keberhasilan. Yang kelima, orientasi ke masa depan. Yang terakhir adalah jenis-jenis kewirausahaan. Yang pertama, kewirausahaan usaha kecil. Kewirausahaan usaha kecil mengacu pada pendirian, pemilikan, dan pengelolaan bisnis skala kecil. Usaha kecil ini umumnya dimiliki oleh individu atau kelompok kecil yang terlibat langsung dalam operasional sehari-hari. Mereka biasanya
memiliki jumlah karyawan yang terbatas, pendapatan yang lebih rendah, dan wilayah operasional yang terbatas. Contoh kewirausahaan kecil adalah antara lain toko kue, warung kopi, warung makan, laundry, salon, dan sebagainya. Yang kedua, usaha retail. Usaha retail merupakan suatu jenis usaha yang tidak pernah ada matinya. Usaha ini juga disebut sebagai penjualan eceran secara langsung kepada konsumen. Usaha ini boleh dibilang merupakan jenis usaha yang minim resiko, karena pesaing yang terjadi hanya sebatas antar retail. Contoh, supermarket, minimarket, toko buku, toko mainan, dan lain-lain. Yang ketiga, startup bisnis. Startup bisnis mengacu pada perusahaan yang baru didirikan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memperkenalkan produk atau layanan yang inovatif ke pasar. Startup seringkali berfokus pada penggunaan teknologi dan mencoba mengatasi masalah baru atau existing melalui solusi kreatif. Mereka juga cenderung memiliki potensi pertumbuhan yang cepat dan mencari pendanaan eksternal untuk membiayai mengembangkan mereka. Contoh dari startup bisnis yaitu Uber. Yang pertama yaitu Uber. Uber adalah platform ride sharing yang memungkinkan pengguna memesan layanan transportasi melalui aplikasi di ponsel mereka. Uber mengubah cara orang memesan taksi dan memberikan alternatif yang lebih mudah dan terjangkau. Contoh selanjutnya yaitu Spotify. Spotify adalah platform streaming musik yang memungkinkan pengguna untuk mendengarkan lagu secara online. Mereka mengubah industri musik dengan menyediakan akses mudah dan legal ke jutaan lagu dari berbagai genre. Contoh selanjutnya yang terakhir yaitu Canva. Canva adalah platform desain grafis yang memungkinkan pengguna membuat desain visual yang menarik tanpa keahlian desain yang mendalam. Mereka menyediakan alat yang mudah digunakan untuk membuat grafis yang menarik secara visual. Yang keempat, industri kreatif. Industri kreatif mencakup sebagai sektor yang berfokus pada produksi dan pemanfaatan kreativitas keahlian artistik dan intelektual dalam menghasilkan produk dan layanan. Industri ini sering melibatkan penggunaan bakat dan keahlian dalam seni, desain, media, dan hiburan untuk menciptakan nilai ekonomi. Beberapa contoh sektor industri kreatif termasuk film, televisi, musik, seni rupa, game, dan lain-lain.